Hai, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film asal Italia yang dirilis pada tahun 2020 bergenre horror adventure yang berjudul Shortcut. Sebelumnya aku doain semoga kalian semua sehat selalu ya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah bus merah yang sedang melaju di sebuah jalan yang sangat sepi. Bus ini dikendarai oleh seorang pria bernama Joe. Seperti hari-hari biasanya, Joe bertugas mengantarkan beberapa siswa dari sekolah. Di dalam bus, saat ini terlihat ada 5 orang remaja, yang mana kelima remaja ini tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari sekolah. Mereka adalah Reggie, seorang remaja berjaket hitam yang sedang duduk di belakang. Dan seperti biasa, ia selalu mengganggu teman-temannya. Saat itu pun ia terlihat sedang melemparkan sesuatu kepada temannya yang bernama Nolan. Di tempat duduk yang lain tidak jauh dari Nolan terlihat seorang cewek bernama Bess yang sedang menggambar sesuatu. Lalu di depan juga ada Carl si gendut dan Queenie si gadis cerdas yang terlihat sedang duduk bersebelahan. Sementara itu terdengar radio bus yang sedang menyala, yang sedang menyiarkan pengumuman tentang gerhana bulan yang akan terjadi nanti malam. Dengan tenang, Joe pun terus mengendarai bus sambil sesekali memperhatikan penumpangnya. Sampai akhirnya mereka pun memasuki sebuah jalan yang gelap dan rimbun oleh pepohonan. Namun, tiba-tiba perjalanan mereka pun terhenti karena ada seonggok pohon tumbang yang menghalangi jalan. Tanpa berpikir panjang, Joe yang mengetahui ada jalan pintas di daerah itu pun segera memundurkan busnya. Ia berencana akan berbelok ke jalan kecil yang ada di sebelah kirinya. Namun bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari ada seonggok jasad dengan tangan yang menjulur di antara pepohonan. Dan inilah jalan pintas. Akhirnya Joe pun mengemudikan busnya kembali menembus jalan pintas itu. Namun tiba-tiba sekali lagi mereka dikejutkan oleh sesuatu yang menghalangi jalan. Joe pun menghentikan busnya dan segera turun untuk memeriksa. Dengan hati-hati Joe menuju benda itu dan ternyata itu adalah seonggok bangkai rusa yang sangat besar. Akhirnya Joe pun segera menyingkirkan dan menyeretnya keluar dari jalan. Should we help him? Nah, Namun ketika Joe akan masuk ke dalam bus, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Sambil menodongkan senjata, ia mengatakan ke yang lain agar mematuhinya dan meminta Joe untuk melanjutkan mengemudikan busnya. wow. From now on, you just sit down, drive. Melihat pria itu, Carl tiba-tiba teringat sesuatu. Scene pun beralih ke beberapa hari yang lalu ketika Carl berbicara dengan ayahnya yang bernama Chris, yang merupakan seorang polisi. Saat itu Chris menceritakan sedang memburu seorang penjahat yang kabur dari penjara karena kasus pembunuhan kepada para remaja. We really have to find him before he claims other victims. We've got that super boost, right? Scene pun kembali ke bus yang sedang melaju di tengah hutan, dan hari pun terlihat sudah menjelang malam. Saat itu Carl mengatakan kepada Nolan bahwa pria itu bernama Pedro, si pemakan lidah, seorang buronan yang baru saja kabur dari penjara. No time for playing games. This guy, the tongue eater. Pedro pun akhirnya membajak bus itu. Ia menggunakan senjatanya memaksa semua orang untuk mengikuti perintahnya. Ia juga menyuruh mereka semua membuang ponsel mereka keluar dari bus agar mereka tidak bisa meminta bantuan. Now, let's sit back. Di saat yang lain sudah membuang ponselnya, Reggie yang terlihat kesal pun mencoba tidak menurutinya. Namun Pedro pun mendekat dan menodongkan senjatanya, hingga Reggie pun tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, mereka memasuki sebuah terowongan yang merupakan bekas area militer yang sudah terbengkalai. Namun ketika berada di tengah terowongan, tiba-tiba bus pun berhenti. Joe pun mengatakan mesin busnya mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Pedro yang curiga pun lantas menodongkan senjatanya ke Queenie dan memaksa Joe untuk turun dan memperbaikinya. It won't start. It must be the motor. Oh, get out. Okay.
Joe pun akhirnya turun dan mengecek ke bagian samping busnya, namun Joe tidak bisa mengetahui apa penyebabnya. Namun tiba-tiba lampu di terowongan itu padam. Terowongan pun berubah menjadi sangat gelap. Bersamaan dengan itu juga terdengar suara aneh yang datang dari kegelapan. Dengan brengkesnya, Pedro malah menodongkan senjatanya ke Queenie dan menyuruh Joe untuk memeriksa. Joe pun segera berjalan sambil mengarahkan senternya ke depan. Tiba-tiba Joe melihat ada sesuatu seperti benda berwarna hitam. Berjalan perlahan, Joe pun semakin mendekat dan tiba-tiba muncul sosok hitam di hadapan Joe dan langsung menyerangnya. Seketika mereka yang melihat kejadian itu dari dalam bus pun menjerit ketakutan. Pedro yang panik berencana akan mencoba menghidupkan bus, namun ternyata kunci kontaknya tidak ada. Keys! Fuck! Look at this mess! Just let us off! That's enough! Dengan brengkesnya, Pedro malah menyuruh Carl untuk mengambil kunci kontak dari tubuh Joe. Namun Bess yang berada di depan memilih turun lebih dulu untuk melakukannya. Dengan berani, Bess pun berjalan menuju Joe yang sudah tergeletak. Go get the keys off that bastard! Now! Dengan hati-hati, ia segera mengambil kunci yang ada di saku Joe. Saat itu Bess pun mendengar suara aneh dari kegelapan. Karena merasa takut, Bess pun segera lari kembali ke dalam bus. Pedro pun langsung mengambil kunci dari Bess dan menyuruh Reggie untuk menyalakan mesin. Reggie mencoba menyalakan bus tapi mesinnya tidak bisa hidup. Sementara itu, Nolan melihat kesempatan dan dengan cepat mendorong Pedro. Reggie yang melihat hal itu pun segera mengambil senjata dari tangan Pedro. I know that smell. Namun tidak lama Pedro yang mengolok-olok Reggie pun akhirnya berhasil merebut kembali senjatanya. Namun tiba-tiba di luar terdengar sesuatu menghantam bus membuat mereka ketakutan. Pedro yang penasaran pun lalu melompat keluar dari bus dan mulai berteriak menyuruh makhluk itu keluar memperlihatkan dirinya. Show your face! Namun tiba-tiba makhluk itu memperlihatkan dirinya. Dan akhirnya mereka pun melihat sosok makhluk mengerikan itu sedang memegang tubuh Pedro yang sudah tewas. Tiba-tiba bus terasa mulai berguncang. Makhluk itu pun terlihat sedang berusaha membuka pintu. Akhirnya monster itu pun berhasil masuk. Dalam kondisi terdesak, Nolan mengambil senter dan mengarahkannya ke arah makhluk itu, membuat makhluk itu menghindar. Akhirnya mereka pun bisa melarikan diri. Melihat sebuah pintu di dalam terowongan, mereka pun segera masuk dan ternyata itu adalah sebuah bunker bekas aktivitas militer. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah kamar dan memutuskan untuk berlindung sementara di situ. Nolan yang menemukan gambar denah bunker itu pun mengatakan kepada yang lain untuk segera mencari jalan keluar. Akhirnya Nolan dan Bess pun memutuskan untuk mencari, siapa tahu lampu di tempat itu masih bisa dihidupkan. Is that the floor plan of this place? It should be right here. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah mesin yang ternyata adalah sebuah lampu tembak raksasa. Dan bersamaan dengan itu, Bess pun menemukan sebuah jasad tergeletak di sebuah kamar. What is this? Di sisi lain, Queenie yang kebelet pipis meminta Reggie untuk menemaninya dan menyuruh untuk menunggu agak jauh. Namun ketika menoleh, Reggie terkejut karena Queenie tidak ada di situ. Reggie berteriak memanggil Queenie dan segera memanggil Carl untuk ikut mencari. Sampai akhirnya mereka menemukan Queenie di sebuah lorong dengan makhluk mengerikan itu yang siap-siap akan memakannya. Untungnya dengan berani Reggie berlari dan berteriak ke arah monster itu sambil mengarahkan obor yang ia pegang. Alhamdulillahnya Queenie masih bisa diselamatkan. Namun sayang obor yang dipegang oleh Reggie terjatuh menjadi terpojok. Di sisi lain, Nolan dan Bess yang sedang berusaha menarik tuas generator pun akhirnya berhasil. Alhamdulillah lampu di sekitar bunker itu pun akhirnya menyala. Scene pun beralih kembali ke Nolan dan Bess yang sedang menemukan sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya terdapat banyak potongan artikel dan juga buku yang mempelajari bagaimana cara melumpuhkan makhluk terkutuk itu. Mereka pun sadar ternyata ada seseorang di sini sebelum mereka yang berusaha menghancurkan makhluk itu.
Singkat cerita, mereka semua bertemu di sebuah lorong. Nolan pun segera membawa mereka kembali ke ruang kendali untuk berlindung. Nolan menjelaskan bahwa sebelumnya ada seseorang yang berusaha menghentikan monster itu. Ia bernama Julius. Sambil membacakan buku harian milik Julius, Nolan pun menjelaskan bahwa Julius menjadi sangat terobsesi untuk menghancurkan monster itu karena ternyata di masa lalu monster itu telah membawa saudara perempuannya. Scene pun kemudian flashback ke masa lalu memperlihatkan seorang anak laki-laki berjaket kuning dan seorang anak perempuan berjaket hijau. Mereka adalah Julius dan saudara perempuannya. Saat itu mereka sedang berjalan menuju pintu masuk terowongan. Julius yang tampak sibuk membaca sesuatu akhirnya sadar, namun sudah terlambat. Saudara perempuannya sudah tidak ada. Ia pun mendengar jeritan yang menakutkan bergema dari terowongan. Scene pun kemudian memperlihatkan Julius yang sudah berusia 50 tahun. Ia pun masuk ke dalam terowongan untuk membalas kematian saudara perempuannya. Ia pun membuat sejenis mesin yang akan digunakan untuk melawan monster itu. Namun sayang Julius belum berhasil menghancurkan monster itu dan harus menemui ajalnya di tempat itu. Setelah membaca kisah Julius di buku hariannya, mereka pun bertekad untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Julius. Akhirnya mereka pun siap menjalankan aksinya. Pertama-tama mereka mencoba memancing makhluk itu ke ruang lampu dengan sebuah radio dan pakaian yang berlumuran darah. Makhluk itu pun terlihat mendekat. Namun sayang ketika akan menyalakan tuas generator, Bess terlihat kesulitan. Membuat tombol lampu tembak yang ditekan oleh Reggie tidak bisa berfungsi. Keadaan pun menjadi tidak terkendali dan sangat kacau. Di sisi lain, monster itu sedang mendekati Nolan. Dan Bess yang melihat hal itu pun mencoba mengalihkan perhatian kembali dengan meneriakinya. Mereka memancing makhluk itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Monster itu pun masuk ke dalam jebakan. Setelah ada di posisi yang tepat, dengan cepat Nolan segera menarik tuas lampu. Dan lampu tembak itu pun menyala, membuat monster itu ketakutan. Bess dan Queenie pun akhirnya bisa segera melarikan diri meninggalkan ruangan itu. Dan alhamdulillahnya mereka berhasil mencapai ujung terowongan. Sedangkan dari kejauhan terlihat yang lainnya berlari ke arah mereka dengan obor yang menyala sambil berteriak mencoba menyudutkan monster itu, lalu membakarnya. Alhamdulillah mereka semua selamat sampai di ujung terowongan. Film pun selesai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the